Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini saya akan membahas tentang perawatan Canastewarti, mulai dari pemilihan bibit, cara karantina, cara pemilihan pakan, dan yang lain. Nah, buat kalian yang baru pertama masuk ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nah, untuk memilih bibit Canastewarti, yang pertama kita harus mencari Stewarti dengan black dot yang banyak. Lalu kita perhatikan kepalanya, carilah yang kepalanya cembung, jangan yang cekung ataupun ada gerongan, lubangan di kepala. Lalu kita cari yang ekor sama dorsalnya mepet. Nah, ketika sudah mendapatkan ikan dengan kriteria seperti itu, kita bawa pulang, lalu kita aklimasikan. Kita masukkan di tank. Ini karena ikan ukuran 10 cm, 8 cm sebenarnya, tapi kita ngitungnya 10 cm. Kita masukkan di tank ukuran 40 kali 30. Untuk kalian mending pakai tank 30 kali 20 atau 30 kali 25 dengan pasir Bali dan background hitam Dove supaya warnanya jauh lebih bagus. Tapi untuk kalian yang kesusahan untuk menaikkan mental, mending pakai background putih dulu supaya ikan fokus dalam proses menaikkan mental. Karena kalau langsung pakai background hitam seperti ini dan kalian tidak tahu selanya, seluk-beluknya, nanti mentalnya malah susah. Nah, ini kita aklimasikan dulu. Lalu kita lepaskan. Nah, tadi kita aklimasi itu tujuannya untuk menyamakan suhu air di antara air tank dan air di dalam packingan kita. Nah, ketika ikan sudah kita lepaskan seperti ini, usahakan lampunya mati dan kita diamkan dulu. Karena ini ikan masih dalam proses pengenalan wilayah. Kalau kita ganggu nanti malah dia adaptasinya nol. Kalau dia gagal adaptasi, nanti kita kerepotan lagi dalam menaikkan mental. Nah, ketika ikan kita sudah stabil di tank barunya, lalu kita kasih makan dan sudah mau makan, langkah selanjutnya untuk menaikkan mental atau mengaktifkan ikan adalah kita goda pakai pakan ataupun pakai benda apapun yang menyerupai pakan itu. Kita pakai karet, ini karetnya kita taruh di depan, kita goyang kanan kiri, supaya si baby Canastewarti kita itu mengejar. Karena nanti dikiranya ini adalah pakan. Kalau ikan kita sudah seperti ini, sudah aktif, sudah respon sama pakan, kita coba pakai tangan. Ya memang kalau pakai tangan itu agak susah, tapi ya nggak apa-apa karena biasanya ketika ikan sudah kejar karet ataupun kejar pakan, dia akan seperti ini, dia akan respon sama gerakan tangan. Nah, ketika ikan kita sudah respon gerakan tangan, ini tandanya ikan sudah mulai ada respon lah ya, udah mulai aktif, sudah mulai siap untuk kita latih mental. Nah, untuk melatih mental selanjutnya adalah ketika ikan kita sudah aktif kejar tangan, kita kenalkan dengan lawan pakai kaca seperti ini ya. Kita taruh di depannya saja. Ini memang tidak langsung flaring karena ya mungkin pertama bagi ikan. Tapi kalau kita sering menggoda pakai kaca, kita sering naruh kaca di depan ikan tersebut, ikan itu lama-kelamaan akan respon dengan kaca, responnya itu langsung respon flaring. Nah, ini kita coba lagi. Nah, seperti ini. Ini ikan sudah respon flaring. Nah, mudah-mudahan sih langsung ya. Nah, ketika ikan kita sudah kepantau sering flaring sama kaca, bahkan sampai goyang-goyang di depan kaca, itu tandanya ikan sudah bisa kita latih flaring pakai tangan. Caranya adalah ketika ikan sudah flaring sama kaca, kacanya kita tarik, ganti pakai tangan. Memang di cara ini yang paling susah. Dibandingkan membuat flaring kaca, untuk membuat flaring tangan seperti ini caranya sangat susah dan waktunya cenderung lebih lama. Tapi ya memang seperti itu sih ya tahapan untuk melatih ikan supaya flaring tangan, bahkan mangap-mangap. Kalau mangap-mangapnya sudah saya ulas di video saya yang sebelumnya, bisa kalian tonton di video saya yang sebelumnya. Nah, ini untuk menaikkan mental. Kalau untuk masalah pakan, ikan dengan ukuran segini carilah pakan yang mudah dicerna seperti cacing. Cacing itu sangat mudah dicerna, ulet Hongkong juga mudah dicerna, jangan langsung dikasih kepiting.
Karena memang saya nantinya ikan ini bakal saya kasih kepiting, saya akan ada pola pakan lah, ganti-ganti pakan, kepiting juga nanti bakal masuk untuk ikan ini. Lalu untuk pelet supaya ikan kita warnanya mudah naik, peletnya nggak usah yang aneh-aneh karena ini ikan memang dari bawaannya itu sudah berwarna putih dan dengan dorsal yang biru. Ini ikan kalau jadi, ini warna tubuhnya putih, black dot hitamnya pekat, dan dorsalnya biru. Tapi kalau kita gagal dalam memelihara ikan ini, atau settingannya gagal, atau pakanannya nggak cocok, ikan ini nanti besarnya akan menjadi ikan dengan warna putih, punggung coklat, dorsal coklat, nggak ada biru-birunya. Makanya dari awal kita maksimalkan dulu supaya nanti ketika ikan ini sudah besar, ikan ini akan menunjukkan potensi-potensi dengan corak dan warna yang bagus. Nah, untuk pelet saya sarankan pakai premium blue saja yang mudah untuk kita dapatkan karena premium blue dimanapun asal ada toko ikan biasanya ada pelet premium blue karena mungkin ada yang kesusahan untuk order via toko online pakai yang aneh-aneh itu ya, pakai premium blue saja lah yang mudah untuk kita dapatkan, bahkan di repack pun ada. Nah, untuk pemakaian pelet, untuk ikan ukuran segini dengan pelet nomor 2 ya, pelet 2 mm, pagi 2 butir, malam 2 butir saja. Karena ketika kita memberikan pelet terlalu banyak untuk Channa stewarti, Channa pulchra, ataupun Channa asiatica WS, nanti dampaknya spotnya akan hilang. Hitam-hitamnya akan hilang, kalau di Channa asiatica nanti white spotnya bisa hilang. Karena memang pelet itu tidak dianjurkan terlalu banyak untuk ikan-ikan yang mengandung spot-spot seperti ini, black dot ataupun white spot itu ya. Kita dominankan dengan pakan alam saja supaya semuanya aman dan pertumbuhan ikan bagus. Lalu untuk jam pakan, untuk ikan di bawah 10 cm ataupun ikan 10 cm, kita kasih pakan, kita kasih jeda 1 hari. Misal ikan kita dikasih pakan Senin pakai cacing, nanti Selasanya kita kasih pelet, Rabunya kita kasih cacing lagi, dan Kamisnya kita pakai pelet. Pokoknya untuk pakan alam kita jeda 1 hari supaya pertumbuhan ikan ini stabil. Ikan tidak terlalu kenyang dan ikan itu tidak kelaparan banget. Nah, lalu kalau nanti ikan kita sudah masuk di atas 10 cm itu baru bisa kita puasakan 3 hari sekali untuk menjaga proporsional tubuh dan lebih mudah untuk warnanya naik. Karena ketika kita puasakan memang ada pakan-pakan yang fokus ke warna itu jauh lebih mudah untuk menerobos ke sel-sel di bagian warna. Lalu untuk perawatan air, karena banyak sekali orang yang bertanya, Bang boleh nggak sih kalau pakai filter? Itu jawabannya boleh. Pakai filter aman-aman saja. Usahakan filter yang kita pakai adalah filter dengan arus rendah. Jangan yang arus kencang seperti filter-filter aquascape itu. Karena nanti kalau ikan kita belum ada mental lalu kita pakai filter dengan arus deras, ikan itu cenderung mencari pojokan-pojokan dan dia mojok di situ. Dampaknya kita kesusahan untuk menaikkan mental. Mungkin cukup sekian dulu. Kalau ada salah-salah kata silahkan dikorek-korek. Saya akhiri wassalamualaikum. Salam dari Wonosobo.